Hello everybody, jumpa lagi dengan saya Emrija Firdaus dalam Kepo Kepengen Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Emrija Firdaus. Hari ini kita akan membahas tentang perwira TNI. Dan malam ini saya ditemani oleh salah satu teman saya yang sudah menjadi Letda, yaitu Dr. Alvin. Malam Dr. Alvin. Selamat malam dokter. Dok. Mungkin bisa perkenalan diri dokter. Oh ya, siap dok. Selamat malam dengan saya Letda Laut Kesehatan Dr. Gigi Alvin Bahida. Saya sebagai perwira karir di Angkatan Laut saat ini menjabat sebagai perwira urusan poli gigi di Dinas Kesehatan Lantamal 7 Kupang. Asal dari Trenggalek, Jawa Timur dok. Iya, dari Trenggalek ke Jakarta nih dok. Numpang lahir di Trenggalek dok. Gimana kabarnya dok? Alhamdulillah luar biasa dok. Baik. Sekarang lagi apa nih kesibukannya dok? Kesibukannya ya seperti biasa aja dok. Pelayanan, kerja, dan ya jalankan tugas-tugas yang sudah diberi aja dok. Seperti itu. Ini kan dokter bilang pelayanan nih. Pelayanannya apakah sama kayak di puskesmas gitu, atau mungkin fungsi berupa data, pendataan gitu, atau gimana gitu dok? Ya, jadi kalau pelayanan, karena kita sebagai seorang dokter gigi, otomatis pelayanan dokter gigi. Kebetulan saya di FKTP dok, di Vaskes tingkat pertama. Di situ melayani ya dokter gigi sebagai profesi saya. Nanti siangnya baru mungkin kita sebagai officer dok, kita staffing, bekerja kantoran aja, bikin laporan dan lain sebagainya dok. Jadi kayak dokter gigi biasa gitu ya dok ya, kayak di puskesmas atau di klinik gitu dok ya? Iya betul dok, dokter gigi. Ini ngomong-ngomong dokter udah berapa lama di TNI? Untuk masa dinas pertama saya tertanggal 14 November 2019. Jadi ya belum setahun ya dok. Belum setahun. Nah karena dokter kan udah jadi perwira TNI nih, apa sih alasannya jadi pengen masuk perwira TNI? Alasan saya untuk masuk perwira TNI ya, karena kebetulan saya seorang dokter gigi, profesi saya sebagai seorang dokter gigi. Alasannya yang pertama itu karena nanti kita bisa mengajukan untuk sekolah spesialis dan dibiayai. Itu dok yang pertama, karena memang profesi saya juga kedepannya mungkin bakal terus meningkat kan dok ya, jadi spesialis dan lain sebagainya. Tuh yang kedua mungkin apa ya dok? Kebanggaan sih dok alasannya itu. Jadi karena memang TNI itu kan organisasi yang memang menaungi seluruh rakyat dari negara itu, jadi kita punya kebanggaan tersendiri dok, kan memang TNI juga dilihat oleh warga tuh, wah seperti itu. Mantap memang ya. Nah ini menurut dokter apa sih perwira karir itu dok? Jadi prajurit perwira karir itu adalah prajurit yang diambil dari sumber sarjana yang dilihat dari profesinya dok. Jadi bisa dari dokter umum, dokter gigi, keperawatan, sarjana hukum, ekonomi, ilmu sosial, politik, dan lain sebagainya. Dan itu nanti bakal difungsikan di bagian ketentaraan yang sesuai dengan profesi kita dok. Jadi ada juga yang bagian-bagian lain tergantung kebutuhannya gitu dok ya? Betul dok. Untuk perwira karir itu biasanya tugasnya apa aja sih dok? Yang kesehatan nih yang dokter ketahui mungkin. Oh ya, kalau kebetulan saya sendiri dari kesehatan dokter gigi ya, tugasnya sama dok, pelayanan, terutama terkait profesi kita. Terus tugas yang kedua, karena kita sebagai seorang perwira, kita melaksanakan tugas manajerial officer dok, karena kita disetting buat jadi pemimpin nanti ke depannya. Kita melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan manajerial. Jadi ya juga manage mungkin nanti prajuritnya atau organisasi misalkan Vaskes tingkat pertama dari militer, atau mungkin nanti ke depannya bakal jadi kepala rumah sakit militer seperti itu dok. Jadi jenjang karirnya luas dok ya? Ya betul dok. Kita flashback ya dok, menurut dokter nih sebelum jadi perwira karir gitu, untuk menjadi seorang perwira karir itu susah nggak sih? Sebenarnya susah atau enggaknya tergantung mindset sih dok. Kalau memang dia sudah niat, terus udah persiapan lama, terus memang nasib dan rezekinya juga di situ, insya Allah pasti ada jalan dok. Kalau susah atau enggaknya itu udah tergantung orangnya aja sih. Orangnya ya, niat apa enggak. Tapi biasanya yang udah mau masuk TNI itu pasti niatnya kuat sih dok ya. Ya, balik lagi ke nasib dok. Juga ya, iya sih. Jadi nggak semua orang beruntung bisa menjadi anggota TNI dok ya. Betul. Nah dok, ini kapan aja sih dibuka pendaftarannya dok? Dan biasanya ngecek di mana gitu dok?
Baik dok, kalau pendaftaran itu bisa dibuka di Instagram PAPK TNI atau di website resminya recruitmenttni.mil.id. Nah, untuk perwira kesehatan sendiri, ulangi, untuk prajurit perwira karir ini dibuka 2 tahun sekali, ulangi 2 kali dalam setahun dok. Jadi ada yang A dan ada yang B. Yang A ini dari reguler dok, sumber sarjana reguler. Jadi yang saya bilang tadi sarjana hukum, ekonomi, sosial, politik, geologi, geografi, dan itu banyak. Terus kalau yang B itu khusus tenaga kesehatan. Jadi dokter gigi, perawat, bidan, dan lain sebagainya. Setahun 2 kali. Setahun 2 kali ya. Ya. Kira-kira bulan apa aja tuh dok? Kalau untuk yang A, itu seleksinya mulai September sampai dengan Desember. Kebetulan saat ini sedang seleksi nih dok. Kalau misalkan mungkin dari teman-teman ada yang mau mendaftar, silakan. Kalau untuk yang B, yang tenaga kesehatan itu, mulai bulan Januari dibuka pendaftaran sampai dengan Mei biasanya dok. Jadi memang harus update terus ya dok ya? Nah, dilihat di websitenya recruitmenttni.mil.id itu. Nah, kira-kira syarat-syaratnya itu apa aja sih dok? Yang dasar-dasarnya gitu dok? Oh ya. Baik dok, untuk syarat di sini yang terpenting adalah syarat administrasi ya dok, administratif seperti KTP dan syarat administratif dasar lainnya. Dan yang terpenting ijazah terakhir kita. Karena saya sebagai seorang dokter gigi, di situ mencantumkan ijazah dengan ada batas nilai IPK-nya harus di atas 3 dan kampusnya terakreditasi B dok, tuh yang pertama. Ini nanti administrasinya kalau sudah lulus lanjut ke persyaratan kesehatan dok. Nah, kesehatan juga penting. Jadi teman-teman mungkin bisa melakukan medical check up dulu secara keseluruhan. Nanti kalau ada yang kurang-kurang bisa diperbaiki kesehatannya. Baru kemudian persyaratan fisik dipersiapkan. Kemudian baru belajar dok. Belajarnya ya kayak kewarganegaraan, psikologi, dan lain sebagainya. Jadi fokus untuk soal-soal itu adalah umum dok ya, bukan profesinya dok ya? Ya, umum dok. Nah, kira-kira menurut dokter kan itu banyak dari tesnya itu minimal butuh persiapan berapa lama gitu dok untuk contohnya kayak tes fisik gitu dok biar teman-teman itu sudah siap gitu dok disampaikan gitu. Ya. Baik dok, kalau dari pengalaman saya kemarin, saya persiapan itu 3 bulan sebelum tes dok. Jadi ya tiap hari latihan, tiap hari belajar sambil melengkapi administrasi yang kurang dok. Karena kita juga butuh kayak legalisir seperti itu kan dok ya, dan lain sebagainya. Dan juga ada juga jadwal belajar dok. Jadi mungkin setiap malam jam berapa silakan dipelajari hal ini. Nah itu juga ada kok. Biasanya ada beberapa orang yang membuka kursus kayak kursus persiapan tes masuk TNI, baik fisik atau psikologi dan lain sebagainya. Oh jadi ada dok ya kayak kursusnya gitu. Saya kira mungkin bisa cek di YouTube atau pengalaman senior gitu dok. Ya bisa juga dok. Tapi kalau misalkan mau kursus juga ada dok. Kebetulan saya dulu belajar dari YouTube dok. Banyak sumber belajar lain kan dok ya. Sisanya usaha dan niat aja lagi dok ya. Yang paling penting usaha niat. Kalau ini nah, tadi kan banyak tes-tesnya tuh dok. Kalau misalnya tes mana aja gitu yang mungkin kita harus perhatikan agar kelolosannya tinggi atau harus lulus semua atau gimana tuh dok? Nah, jadi kalau tes itu diusahakan semuanya nilainya tinggi dan maksimal karena memang sistemnya nanti di ranking dok ya. Jadi tes yang pertama dilihat itu adalah administrasi. Kalau administrasinya lolos, baru ke tes kesehatan dok. Tes kesehatannya lolos, tes fisik, tes tulis, pengetahuan umum, terus kewarganegaraan, mental ideologi itu dong, kemudian tes psikologi, nanti juga ada wawancaranya. Nanti semua nilai digabung di rata-rata baru di ranking seperti itu. Jadi dari ranking itu nanti baru kita tahu kita lolos apa enggak gitu ya? Nah betul dok, misalkan kebutuhan dokter giginya 10, terus kita ranking 7 misalkan, nah berarti kita masih masuk dok seperti itu. Ada cadangan juga gitu dok kira-kira dok? Ya ada cadangan dok, misalkan si ranking 4 dia kena cacar nih, akhirnya tidak bisa mengikuti pendidikan, otomatis yang ranking 11 menggantikan si rank 4 tuh dok. Jadi setelah lulus nih memang harus sehat walafiat juga ya dok ya? Biar enggak Iya betul. Jadi nggak bisa nyusul dok ya kalau misalnya kemungkinan kena cacar atau covid gitu atau ikut gelombang pelatihan selanjutnya tuh nggak bisa dok ya? Bisa dengan catatan dok, misalkan harusnya saya ikut pendidikan yang A nih, yang reguler yang A, tapi pas A saya sakit cacar nih, jadi kan nggak bisa tuh ikut pendidikan yang A. Nah nanti di yang B kita bakal direkomendasikan dok. Ya. Itu nanti dites lagi. Kalau tapi kita dites lagi. Tapi kita sudah punya surat rekomendasi seperti itu. Itu kelebihan. Lulusnya juga besar. Menurut dokter nih tes apa sih yang susah di antara semua tadi?
Yang susah dok ya. Kalau yang susah buat saya itu pengetahuan umum dok. Jadi ada seperti tes menghitung kan dok ya, menghitung. Terus ada tes koran. Terus ya macam-macam tes IQ gitu lah dok. Menyesuaikan gambar dan lain sebagainya. Itu buat saya sulit dok karena juga saya kurang begitu suka dok ya. Itu. Tapi yang paling banyak tidak meloluskan peserta itu tes kesehatan dan tes psikologi dok. Kesehatan dan psikologi dok ya. Kalau kesehatan itu apa karena punya penyakit atau gimana dok? Ya, misalkan dia punya riwayat operasi dok. Misalkan dia ada Oh, iya. operasi bekas kecelakaan, pernah patah seperti itu. Nah, itu jelas jadi catatan minus kan dok. Atau mungkin dari segi gigi nih, oh giginya jelek, bolong, tidak ada sisa akar seperti itu juga sudah menjadi catatan jelek dok. Itu banyak yang tidak meloloskan dok. Jadi memang harus bagusnya tadi yang dokter bilang ya, check up dulu ya, kemudian disembuhkan semua dok ya. Ya, jadi check up semua, baru dirapikan. Yang gigi bolong ditambal, terus ya seperti itulah persiapan kesehatan. Nah kalau misalnya nih sudah lolos dok, habis itu kita ngapain lagi nih dok? Baik setelah lolos, kita nanti bakal melaksanakan pendidikan dong. Pendidikan awal itu pendidikan dasar selama 7 bulan di Akademi Militer Magelang. Nah, setelah kita lulus 7 bulan, nanti kita baru dapat pangkat Letnan 2. Di Magelang itu jadi seluruh matra digabung dong. Darat, laut, udara. Nanti setelah 7 bulan selesai, baru kita dikirim ke matra masing-masing. Nah, kebetulan saya kan matra laut dong. Nanti di matra laut itu ada pendidikan dasar golongan lanjutan itu selama 5 bulan. Ya. Itu kan tadi sudah dilanjutkan pelatihan nih dok. Saya juga mau tanya nih dok, kalau habis tes itu biasanya pengumuman lulusnya itu lama nggak sih dok? Nah, iya dong. Jadi tes itu nanti ada tes daerah dan ada tes pusat dong. Oh. Jadi tes daerah nih. Jadi di tes daerah misalkan ya di provinsi DKI Jakarta. Nah di Jakarta tuh kita diseleksi sama tes fisik, administrasi dan lain sebagainya itu. Kemudian lolos, baru kita tes pusat. Nah tes pusat itu diadu seluruh Indonesia di ranking lagi. Dari tes, kalau tes daerah itu pengumumannya kalau tidak salah saya selama 2 minggu. Baru ada lolos tes pusat. Nanti di tes pusat baru ada namanya pantohir. Nah, jadi tes pusat itu selama 1 minggu, kemudian nanti di hari terakhir itu kita bakal ditentuin lulus apa enggak gitu. Artinya yang udah tes pusat itu yang udah terbaik dari yang terbaik di daerahnya dok ya? Ya, betul dok. Wah asik juga ternyata ya untuk persaingannya. Ya, betul dok. Menurut dokter nih, tadi kan sudah pelatihannya 7 bulan. Itu kira-kira pelatihannya susah nggak sih? Sebenarnya susah atau enggak tergantung orang ya dok ya. Tapi kalau buat saya dan teman-teman rasanya asik-asik aja dok. Karena memang kita kan jalaninnya bareng-bareng. Jadi misalkan ada satu susah, tapi yang satu kan saling dukung, saling nyemangatin, saling bantu gitu. Jadi rasanya asik aja dok. Jadi buat saya ya seru. Kalau buat cewek nih dok, Betul. buat cewek biasanya kayak takut sama pelatihannya. Kalau pengalaman dokter dengan teman-teman cewek di sana gimana tuh dok? Apakah mereka kuat aja atau gimana? Iya dok. Jadi kalau untuk yang cewek atau yang kita sebut wan ya, wanita kita sebut wan. Untuk yang wan ini yang lolos itu pasti yang terbaik se-Indonesia dok. Ya bukan cuma wan, yang pria juga pasti terbaik se-Indonesia. Dan pasti kesehatannya bagus, fisiknya oke. Nah saat menjalani pendidikan juga sama aja dok. Tidak ada perlakuan khusus, sama aja yang wan dan yang pria. Hanya ya porsinya dikurangi sedikit lah seperti itu. Karena memang pria kan juga lebih kuat gitu. Secara fisik ya, secara otot. Tapi pasti bakalan bisa aja nyelesain gitu dok ya? Bisa dok. Jadi memang kayak itu kekeluargaan karena sama-sama jadi pasti. Kira-kira ada nggak sih dok cewek atau cowok yang merasa di tengah pelatihan gitu pengen mundur gitu dok? Sepengalaman saya ada teman saya yang pengen mundur, tapi akhirnya itu juga karena teman-teman disemangatin segala macam, akhirnya dia semangat lagi dan semangat lagi buat lanjutin latihan, lanjutin pendidikan itu, karena memang keluarga tuh rasanya ya seperti itu. Ya karena setiap hari ketemu dok ya, saling dukung gitu dok ya. Dari melek sampai merem bareng terus dok, jadi udah satu banget. Untuk dalam pelatihan itu untuk semua fasilitas kita udah diberikan gitu dok ya? Iya dok, betul. Jadi selama pendidikan itu kita dibiayai negara karena memang itu kan dinas kan, jadi memang kebutuhan negara. Jadi tinggal bawa diri sendiri. Ya betul dok. Kita disuplai dari ujung kaki sampai ujung rambut. Wah enak.
Iya, Nah, saat pendidikan itu. ini kan dokter bilang nanti dipisah nih ke angkatan udara, angkatan laut, dan angkatan darat. Nah, untuk menentukan kita di angkatan laut, udara atau darat, itu apakah dari keinginan kita atau nanti dipilih gitu? Oh iya dok. Jadi untuk ini angkatan ya, kita tuh di tes psikologi, di tes tulis, nanti bisa pilih angkatan darat, laut, atau udara. Berapa persen kecondongannya dan apa alasannya. Misalkan saya pilih di angkatan laut 60%, darat 30%, udara 10%. Nah, kenapa pilih angkatan laut? Karena misalkan saya suka pantai, saya suka berenang, seperti itu contohnya. Nah, nanti di tes psikologi, tes wawancara itu, kita bakal ditanya lagi. Psikologi kita itu lebih cocok ke mana? Ke darat, laut, atau udara. Nah, nanti yang bakal menentukan itu pengujinya. Jadi, misalkan kita milih laut, tapi psikologi kita lebih cocok ke darat, ya kita masuk ke darat. Seperti itu. Jadi terkadang walaupun tampil kita cocok ke darat, ternyata lebih cocok di laut itu sudah ada perhitungannya Psikologi sendiri ya dok. ada penilaian dari mereka. Nah ini dokter kan nanti kalau sudah lulus sudah dapat pemilihan nanti ya di antara angkatan darat, laut atau udara nanti kan ditempatkan di seluruh Indonesia nih dok. Itu bisa milih nggak sih dok? Kalau milih, saya dulu ya dok ya. Dulu saya diminta untuk menuliskan 3 daerah yang diinginkan. Nah, misalkan saya pilih di Surabaya, di Bali, dan di Manado misalkan. Nah, tetapi kebutuhan dokter gigi yang dibutuhkan adalah di Jayapura atau di Sabang misalkan di ujung Aceh sana. Ya udah, karena kebutuhan jadi kita ditempatkan di daerah yang sesuai kebutuhan. Jadi sama seperti tadi kita milih matra darat, laut, udara. Kalau misalkan kita cocoknya di laut ya di laut. Penentuan posisi kita pun juga gitu. Kita milih di mana, tapi kebutuhannya lebih diprioritaskan yang mana seperti itu. Biasanya Jadi, dipindah lagi nggak dok? iya dok. Jadi nanti bakal ada mutasi atau perpindahan. Sama tadi dok, intinya sesuai kebutuhan. Misalkan nanti kan kita akan naik pangkat ya dari letnan 2, letnan 1, kapten dan seterusnya itu nanti juga bakal disesuaikan dengan kebutuhan yang sesuai dengan pangkat yang kita sandang saat itu. Jadi lumayan asik dok ya. Ya lumayan asik lah sampai saat ini. Kalau misalnya yang sudah nikah gitu dok, bisa nggak sih ikut perwira karir? Ya, baik. Untuk yang sudah menikah bisa, tapi khusus untuk yang dokter dan dokter gigi, dok. Untuk sarjana lain tidak diperkenakan. Nah, kalau misalnya udah lulus tadi kan untuk dokter-dokter gigi gitu. Kalau misalnya ingin menikah gitu ada batas waktunya atau enggak, Dok? Ya, baik dok. Kalau misalkan kita sebagai prajurit perwira karir ya, itu diperbolehkan langsung mengajukan nikah. Kecuali dari Tamtama, Bintara, atau dari Taruna. Nah itu nanti ada masa dinas sekian tahun dulu baru diperbolehkan menikah. Tapi kalau kita yang perwira karir profesi ini bisa dilihat, bisa mengajukan langsung. Seperti itu. Tuh. Nah, ini nih pertanyaan yang biasanya diajukan nih. Kalau misalnya dokter atau dokter gigi pengen praktek mandiri gitu atau ikut klinik, boleh nggak sih, Dok? Gitu. Baik dok, boleh dok. Jadi intinya asal kita disetujui oleh atasan dan pimpinan. Jadi kalau pimpinan itu menyetujui keinginan kita untuk praktek, dipersilahkan. Dan yang terpenting tidak mengganggu jam dinas. Tapi biasanya dipersilahkan dok, karena memang juga untuk kebutuhan TNI, keluarga besar TNI, lingkungan sekitarnya juga kan. Yang mungkin paginya berdinas, nggak sempat berobat, bisa malam, seperti itu dok. Nah, dari semua yang tadi itu, Dok, menurut dokter ada nggak sih lagi keuntungan-keuntungan untuk menjadi anggota TNI gitu, Dok? Iya dok, kalau keuntungan ya dok, yang pertama mungkin yang saya rasa itu relasi dok ya. Jadi memang dengan adanya organisasi TNI ini relasi kita lebih banyak. Kan ada orang bilang semakin banyak relasi hidup lebih mudah seperti itu ya dok ya. Kemudian yang kedua kekeluargaan dok. Jadi organisasi TNI itu benar-benar keluargaannya kuat. Jadi untuk saling bantu dan lain sebagainya itu benar-benar ya bantu dok, benar-benar bantu. Yang ketiga kita seperti tadi saya bilang di awal, memang organisasi TNI kan kalau dilihat orang biasa itu wah ya. Jadi kalau misalkan ada orang yang mau macam-macam atau berurusan sama kita atau keluarga kita, itu berpikir 2 kali lah segan. Nah, kemudian ini dok yang nggak muluk-muluk sih masalah kesejahteraan ya dok ya. Jadi nanti untuk kita dan keluarga, khususnya nanti untuk anak-anak kita, itu juga sudah mendapat jaminan dok, baik untuk kesehatan dan lain sebagainya itu. Ya masalah kesejahteraan seperti itu. Aman ya? Ya. Ya, insya Allah. Jadi kalau saya simpulkan ini nggak ada kerugian sama sekali ya, deh.
Kalau buat saya nggak ada sih dok sampai saat ini. Iya. Malahan nyaman banget kelihatannya karena semuanya udah difasilitasin gitu ya dok ya. Iya betul dok, karena memang kalau dinas nggak ada fasilitas kan susah juga. Jadi fasilitasnya juga harus dilengkapi supaya dinasnya juga bagus, kan itu penunjang juga ya dok ya. Jadi kalau misalnya lagi tugas gitu dok ya untuk transport dan lain-lain itu pasti sudah dibiayain dok ya. Betul betul dok, fasilitas dari negara dok. Kalau misalnya nih dok, dokter kebetulan lagi ketugasnya di Kupang dan kebetulan lagi ke Bali atau Surabaya gitu, misalnya ke tempat angkatan laut dokter gitu, apakah bisa gitu dok? Maksudnya bagaimana tuh dok ke tempat angkatan laut? Untuk apakah berupa tugas gitu, nanti apakah istirahat di sana gitu atau gimana? Oh, ini maksudnya cuti gitu tuh dok? Iya, cuti dan lain-lain, jalan-jalan lah. Oh, bisa dong. Jadi kalau misalkan kita mau mengajukan cuti bisa, atau mungkin di akhir pekan gitu juga bisa. Kalau misalkan kita mau minta fasilitas, misalkan oh kebetulan ada Hercules nih, ada pesawat yang mau ke Bali Iya. hari Sabtu pagi, ikut dong gitu. Nah, boleh tuh ikut. Nanti kita izin sama komandannya. Kayak gitu. Ya, seperti itu sih dok. Jadi tidak berbiaya dok, asal ada yang kebetulan mungkin. Jadi sebenarnya tadi nggak kayak cuti dan lain-lain itu juga bisa dok ya. Jadi nggak tugas terus kayak yang dibilang orang-orang gitu ya dok ya. Ya betul dok, ada cuti juga. Nah, cuti itu kan kesejahteraan prajurit dok. Iya. Biar dinasnya juga semangat. Kalau nggak dapat cuti stres nanti dok. Artinya hari libur ya libur juga kan ya dok ya. Ya betul dok. Tapi ada tapinya dong. Ada tapinya. Gimana nih tapinya dok? Kalau misalkan lagi liburan, terus kita dimintai tolong, ada tugas tertentu yang memang urgent, ya kita harus berangkat mau nggak mau. Tapi tetap harus siap, intinya harus siap. Harus Misalkan, siap ya. betul, harus siap. Nah, ini dong dok, mungkin ada suka dukanya nggak sih selama di TNI gitu dok dalam waktu 1 tahun pengabdian ini dok? Duka dukanya ya dok. Kalau duka nggak ada dok, karena memang doktrin kita tuh menghadapi apapun dengan senang, riang, gembira. Seperti sampai saat ini pun juga saya belum merasakan dukanya. Kalau sukanya, selama ini saya ngerasa nyaman dok, karena memang kita punya teman baru, punya keluarga baru, punya relasi baru, dan kita bisa berpetualang, jalan-jalan dinas sambil jalan-jalan dok, sambil explore Indonesia. Nah, terus apa lagi ya sukanya? Mungkin apa ya dok? Ya selama ini banyak sih dok sukanya seperti itu dok. Suka semua kayaknya. Seru aja. Kalau duka nggak ada kan dok ya pas. Tidak ada dok. Sampai saat ini saya tidak merasakan duka. Paling dukanya satu sih dok, saat kita harus berpisah sama letting atau sama angkatan kita yang dari pagi sampai malam bareng itu tuh, terus kita pisah masing-masing nyebar ke Indonesia. Wah itu sedih tuh dok. Oh iya, jadi ninggalin ini ya keluarga ibaratnya gitu ya, Ya misah-misah ninggalin lagi. keluarga. Dan kemungkinan bertemu lagi bakalan lama dok ya. Betul dok. Betul. Nah ini dok pertanyaan terakhir, kasih saran dong dok buat teman-teman yang ingin juga menjadi perwira seperti dokter gitu. Mungkin apa aja yang harus diperhatikan dan mungkin bisa ditambahkan motivasinya dok gitu buat teman-teman. Baik dok, ini berdasar pengalaman aja dok ya. Jadi kalau memang dari teman-teman berniat atau ingin masuk di perwira karir, yang pertama niatnya tuh harus kuat dan harus lurus. Jadi jangan setengah-setengah dan benar-benar niat. Dan karena insya Allah ada niat ada jalan. Yang pertama. Yang kedua harus latihan dok. Latihan, persiapan tuh sungguh-sungguh. Jadi jangan setengah-setengah. Kalau bahasa TNI itu jangan ele-elean lah. Jangan jelek ya. Jangan latihan malah jangan. Terus yang ketiga apa ya dok ya? Ibadah dong, tetap dekat sama Tuhan dan doa orang tua. Jadi kalau misalkan orang tua udah ridho, insya Allah rezekinya tuh lancar dong. Jadi kalau memang rezekinya di sini, insya Allah pasti keterima gitu dong. Dan yang terakhir ya sabar aja, sabar tawakal. Jadi memang kalau belum keterima, tapi kalau memang niat terus tes lagi. Dulu saya tes sampai 3 kali dong kebetulan, baru keterima yang ketiga. Alhamdulillah ya perjuangannya memang gak sia-sia gitu dok ya. Insya Allah, insya Allah. Oke, waktunya udah habis. Terima kasih banyak Dokter Alvin telah menemani saya malam ini dan berbagi info tentang perwira karir ya dok. Siap dok, sama-sama. Mungkin nanti lain kesempatan kita bisa membahas secara mendetail gitu apa aja sih program kerjanya atau aktivitasnya dalam kesehariannya atau beberapa kasus-kasus yang dihadapi gitu ya. Siap dok, dengan senang hati nanti kita sharing. Saya ucapkan terima kasih banyak Dokter Alvin.
Ya, sama dokter. Dan kita tutup perbincangan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dok. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.